Putra-putri inspirasi ini dapat bergerak di bidang kepemudaan yang dimana berfokus untuk menginspirasi lapisan masyarakat. Nah, walaupun kami setahun menjabat, selamanya menginspirasi. Oke, terima kasih. Apa nih? Oh, saya. Iya. Jangan berada di zona nyaman saja, tapi keluarlah di zona nyaman teman-teman. Kenapa? Karena apa yang saya katakan tadi, bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk lebih berdampak. Nah, ada satu quotes yang disampaikan oleh kalangan pecinta-pecinta ilmu, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Jadilah manusia yang paling banyak manfaatnya. Kemudian teman-teman, kalau mendengar kata Bapak Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Katakanlah hari ini bahwa kalianlah 10 pemuda itu. Baik, siap. Itu yang selalu tertanam ya. Mau jadi 10 pemuda itu. Sekarang baru 3. Cari yang 7. Oke, silakan. Terakhir Kak. Terakhir, berbuat baiklah. Tak pandang seperti umur ataupun juga di kalangan masyarakat. Karena kenapa? Karena berbuat baik ialah pembentukan cerminan karakter dan juga hal yang positif. Tak perlu entah sedikit ataupun secuil sebutir beras. Yang penting itu sangat bermakna bagi orang lain. Karena kenapa? Apa yang dirasakan oleh orang lain belum tentu itu yang dapat dirasakan oleh kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Bersama saya Alika kembali dalam program Ada Alika. Kalau ada aku, maka aku bersama dengan orang-orang berprestasi tentunya juga menginspirasi. Nah pemirsa BKM News dimanapun Anda berada, kali ini di Studio 1 Berita Kota Makassar, kita kehadiran lagi bintang tamu yang tak kalah spesialnya. Kali ini mereka borongi saya nih pemirsa dengan putra berprestasi saat ini yang hadir. Mereka adalah putra inspirasi Sulawesi Selatan tahun 2025. Baru-baru saja menorehkan prestasi yang sangat luar biasa. Tentunya mereka hadir sebagai perpanjangan tangan representatif anak muda dalam hal menginspirasi yang lainnya. Saya sudah penasaran, saya akan kulik-kulik seperti apa sih itu putra inspirasi dan mereka kira-kira akan menginspirasi lewat jalur apa? Tentunya lewat jalur positif pemirsa. Tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu bersama putra inspirasi kita pada hari ini. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak banget kalian. Kayaknya sudah berlatih ya. Sudah berapa lama ini latihannya? Kita udah dapet lah chemistry-nya pas di awal karantina. Iya betul sekali. Betul ya? Iya Kak. Oke. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau persilakan kalian perkenalan diri dulu masing-masing supaya pemirsa di luar sana ini kenal ya. Oke, walaupun kalian sudah mungkin cukup terkenal di luar sana, tapi oke kita kenalan lagi. Kita mulai dari yang paling ganteng. Siapa nih? Semuanya ganteng semua pemirsa. Tapi saya mulai dari yang tengah aja. Silakan. Baik, terima kasih. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Dava Nafi, putra inspirasi Sulawesi Selatan tahun 2025. Nah, kali ini saya nggak hanya sendiri tapi bersama teman-teman juga nih. Iya betul. Sebelumnya saya asal tempat kelahirannya itu di Cidendrek Rapang ataupun orang-orang mengenalnya itu Sidrap. Nah di Sidrap itu juga tepatnya di Desa Padang Loang. Nah terus saya sekarang ini di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar STIM Bongaya dengan jurusan manajemen, kurang lebih seperti itu. Oke. Masih ada? Oh enggak ada. Oke. Dava ya, Dava. Iya, Dava. Oke. Enggak usah tegangnya Dava. Aman aja kok di sini. Iya. Oke. Next. Tidak sendiri Dava pemirsa. Di sini ada 2 temannya yang lainnya tentunya juga akan memperkenalkan diri. Next, Kakak silakan. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Fadli Aditya, kerap disapa Fadli, asal Kabupaten Takalar. Kemudian saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam. Oke. Tempat tanggal lahir Makassar. Umur ya di sekitar 23. Oke. Tapi masih kelihatan muda ya. Iya, terus baby face. Baby face. Oke. Iya benar-benar. Cocok. Oke. Terima kasih. Dava, Fadli. Iya. Oke, semuanya mahasiswa ya. Iya. Next, silahkan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutlik Raskula Zaki, akrab disapa Zaki. Nah kebetulan saya dari antara kakak kedua ini yang paling ganteng,
Saya adalah yang paling muda. Oke. Jadi saya saat ini berusia 17 tahun dan bersekolah di SMA Negeri 12 Makassar. Oke. Seperti itu. Udah punya KTP? Oh, alhamdulillah udah. Oke. Iya. Jadi saya lahir di Makassar pada tanggal 13 Maret 2008 seperti itu kan. Nah, spill semua tanggal lahirnya pemirsa. Nah, apa diucapkan ulang tahunnya ya? Oke, ditunggu ya Kak. Tahun depan Maret kan? Iya, tahun depan. Oke deh, salam kenal semuanya Dava, Ya, salam kenal, Kak. Fadli dan juga Zaki. Iya. Ya, luar biasa, kalian ada yang mahasiswa, terus ada juga yang masih pelajar. Yang paling muda tapi semuanya ganteng-ganteng kok pemirsa. Putra Inspirasi Sulawesi Selatan tahun 2025. Sebelum kita masuk gimana perasaannya? Sekarang sudah jadi winner wakil 1 dan wakil 2. Dari winner dulu, perasaannya sekarang nih diapit sama 2 juara lainnya. Asik kan? Tentu sangat ini ya, bangga banget Oh, iya. hasil kerja keras Iya, gitu iya. dan juga jerih payah. Karena kenapa saya bisa berani bilang kayak gini? Itu karena banyak dukungan, termasuk dukungan orang tua itu paling penting banget. Betul. Apalagi dari doa mereka dan juga ada beberapa dari kawan-kawan yang senantiasa mendukung gitu. Akhirnya saya termotivasi dan juga memberikan menjawab harapan mereka gitu. Oke. Dan akhirnya saya benar-benar gak nyangka kemarin itu saya didomatkan sebagai Putra Inspirasi Sulawesi Selatan. Dan akhirnya orang pertama yang paling saya ingin tunjukkan itu ialah orang tua saya. Itu mama. Bangga banget ya kayaknya kamu. Bangga banget. Orang tua bangga banget semua. Bangga banget. Bangga banget, bangga Bahkan sampai banget. mama kemarin tuh sampai tepuk tangan gitu loh. Iya sampai nangis gitu. Kayak akhirnya perjuangan itu terbayarkan. Mama nonton langsung. Iya, nonton langsung. Kemarin di mana sih? Di gedung mana ya? Gedung Balai Balai Kesehatan Kesehatan Kota Oh, Makassar. iya. Jadi kedua orang tua datang langsung untuk nonton kamu bangga banget. Iya. Hasilnya tepuk tangan sambil nangis. Ini orangnya sederhana banget sih pemirsa, hanya tepuk tangan dan nangis juga. Itu kayak rasanya dalam banget ya kamu ya. Iya, betul. Biasanya kan perlu hadiah nih, Iya. mobil mungkin atau Oh. apa. Tapi kamu nggak apa-apa ya. Iya, gak apa-apa. Itu udah berharga banget sih untuk seorang anak yang udah pengen menjawab ekspektasinya kedua orang tua. Gitu. Oke, luar biasa. Berarti yang dorong kamu untuk ikut Putra Inspirasi ini kayaknya kedua orang tua deh. Iya, bener sekali. Oke, mereka mendorong kamu supaya ikut deh Dava ya. Iya. Oke, dan akhirnya apa yang ekspektasi orang tua, apa yang diharapkan bisa jadi winnernya. Iya. Luar biasa. Ini kali pertama nggak sih bagi kamu ikut dunia pageant? Iya, ini kali pertamanya gitu. Dan juga di saat kedua orang tua udah tahu, akhirnya beri dukungan, support, dan juga gak lupa untuk doanya untuk anaknya ini. Gitu. Oke, luar biasa. Karena kayak doa orang tua itu yang paling gampang untuk dijabah. Iya, Gitu betul. kan. Bener. Doa kamu nggak gampang. Oke, betul sih. Iya. Doa orang tua memang paling penting juga karena support mereka, ridho mereka, akhirnya jadi juara. Nah, untuk wakil 1, wakil 2 nih, winner satunya ada di tengah-tengah. Nggak cemburu Iya. sama winner satunya? Tentu Zaki? tidak dong Kak, Oke. karena kita semua di sini memiliki proporsi yang sama, Oke. walaupun pembawaan karakter dan diri itu berbeda-beda Kak, seperti itu. Jadi kayak kalau Kak Dava winner saya tidak apa-apa karena kita ini semua sama-sama berjuang Kak, seperti itu. Tapi mau kan jadi juara 1 kemarin? Iya tentu saja mau dong Kak, tapi kan kita tidak melihat usahanya orang sekuat apa, walaupun kita sudah berusaha semampunya kita, tapi orang lain tidak melihat usaha kita seperti apa, seperti itu. Oke, jadi nggak masalah. Iya betul sekali, Tenang, tidak tidak akan masalah. didoakan diburuk-buruk. Oke, gitu. Aman toh? Aman dong Gitu deh. Kak. Wakil 2 gimana nih? Wakil 2 pasti perasaannya senang. Balik ini ya? Kebalik ya Kak? Iya saya Oh, wakil 2. Wakil 1 maksud saya, Iya. sorry. Iya it's okay Kak. Oke, karena kamu yang paling dekat ke sini toh. Nah, wakil 2 tadi menjawab seperti itu pemirsa, Iya. bahwa nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, pasti wakil 1 juga merasa senang ya, Kak Fadli ya. Iya. Kak Fadli pasti merasa senang juga walaupun juara 2. Iya. Dia itu juara 2 tapi pasti merasa senang. Dengan kalian nih bertiga, menurut kalian kalian para juara. Tapi dari POV-nya Kak Fadli, pantas gak kalian bertiga ini juara? Kalau pandangan saya Kak, semuanya yang berada di Putra Putri Inspirasi Sulawesi Selatan, semuanya kami anggap juara. Asik. Ya, betul. 14 Memang ya. Oke. Hal-hal baik selalu Iya. menyertai. Iya betul. Semuanya juara, 14 finalis. Artinya wadah ini memberikan kita warna positif sehingga 14 finalis Putra Putri Sulawesi Selatan ini dapat berdampak untuk masyarakat. Kalau saya khususnya kalau Kak Zaki Zaki tadi bilang
nggak terlalu cemburu. Kalau saya beda lagi, Kak. Cemburu. Cemburu. Hati-hati. Apalagi pas tulis tanding itu ya. Iya, iya. Itu deg-degan banget, Kak. Iya, Kan deg-degan. dua orang itu agak apa ya? Karena kan ini dunia pageant kedua saya. Oke. Iya. Nah, kan posisinya sama. Nah, waktu di Duta Kampus kan alhamdulillah jadi winner. Iya. Nah, pas di Putra Putri Inspirasi, saya sama Kak Dava, ya kalau dibilang cemburu, tapi dibalik kecemburuan itu, maksud saya cemburu bukan tentang jelek-jeleknya, Kak. Iya. Tapi saya termotivasi untuk bisa kayak Kak Dava ini, punya pribadi yang baik, Oke. punya intelijensia yang begitu luas sekali. Artinya cemburu dalam hal-hal baik untuk bisa seperti Kak Dava ini, Iya. menginspirasi. Tapi semua kita bertiga ini punya tujuan yang sama, Iya. untuk dapat menginspirasi. Keren. Cocok kalian jadi 1, 2, 3 putra inspirasi. Karena semua tidak saling menjelekan walaupun ada kecemburuan Iya. tapi cemburu dalam hal positif. Dan Iya. itu akan dicontoh. Dicontoh. Iya. Semua senang dengan hasilnya itu ya. Kalau Iya. kita anggap Kak Dava ini teladan. 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 Baik. Berarti banyak baik-baiknya ini Kak Dava ya. Keren. Kenapa Zaki hanya mengangguk? Karena memang Kak, saya setuju sekali seperti yang kita bilang. Berarti semuanya finalis, semua juara Iya, yang sudah masuk di putra juara, inspirasi. betul Kemarin ada sekali. berapa peserta sih? Kemarin kita itu ada 14 peserta, 14 peserta. ya ada 6 putra dan sisanya itu putri Kak, 7 putri ya kalau tidak salah. Iya. Oke. Ah, 5. Iya, Iya, tidak berapa seluruh ini? peserta nih Kak. 5 putra. Berapa nih? Oh iya 5 putra karena 1 putra yang sakit. Oke. Iya. Oke, nah banyak ada beberapa yang kalian kalahkan dan kalian jadi 3 besarnya itu. Ya, Luar alhamdulillah, biasa. Terus ya. ada putrinya juga pemirsa. Nah, putra inspirasi Iya. dari winner. Saya mau dengar tanggapannya terkait putra inspirasi itu seperti apa sih? Nah, Putra Inspirasi ini sendiri itu merupakan pageant ambassador yang bergerak di wadah positif. Nah, nggak hanya itu, kita juga menjadi perpanjangan tangan bagi mereka yang ingin keluar dari zona nyaman tentunya. Iya, betul. Nah, jadi nggak hanya menginspirasi, kita juga mengajak mereka yang takut akan membuka suara, takut melangkah, dan juga takut akan pendapat mereka yang nggak terdengarkan oleh suara publik. Oke, Makanya kita hadir di sini untuk memberikan suara, langkah, dan membukakan pintu bagi mereka. Oke. Gitu. Awas dari bukan pintu. Aduh. Nah, itu dari Kak Dava. Yang lainnya nih, gimana sih putra inspirasi menurut kalian dari Kak Kalau Fadil saya- dulu? Iya. Ya, sebagaimana yang kita lihat, saya mengangkat sebuah polemik Indonesia dulu ya. Ya sih. Khususnya kelas di pembahasan ini pemirsa. ya, khususnya di ranah-ranah politik, ya, ranah-ranah pemerintah. Siapa yang punya jabatan, maka dia akan berdiri di atas kekuasaannya. Itu yang terjadi pada saat ini, Kak. Oke. Ya. Kita melihat banyak kasus, khususnya yang viral saat ini adalah Tom Lembong. Oke. Benar ya, Kak? Benar. Nah, itu kan secara garis besarnya, siapa yang punya tempat, siapa yang punya kuasa, maka dia akan menguasai hal itu. Nah, maksud saya seperti ini, Kak. Motivasi saya berada di Putra Putri Inspirasi Sulawesi Selatan, saya ingin berdampak. Oke. Tapi saya tidak tahu wadah yang saya tempati ini yang mana. Nah, jadi saya masuk di Putra Putri Inspirasi, menjadikan wadah ini sebagai tempat untuk bisa berdampak kepada masyarakat, khususnya di pendidikan sekarang yang banyak mengalami ketimpangan sosial. Oke. Seperti itu, Kak. Jadi Putra Putri Inspirasi ini pageant ambassador Iya. yang memberikan wadah positif untuk pemuda-pemudi yang mau menginspirasi. Nah, mungkin seperti Mau berdampak gitu. Mau berdampak. Iya. Kalian semua seperti itu, mau berdampak tapi tidak tahu bagaimana caranya. Karena kita harus punya tempat dulu, Iya. supaya mereka bisa mendengarkan kita. Iya, betul seperti itu, Kak. Iya. Oke, nah dari penjelasan Kak Dava dan Kak Fadli tadi ya, Zaki, Iya, Kak. pasti kamu juga seperti itu. Iya, betul kamu ingin sekali. berdampak. Dan menurut Berdampak. kamu Putra Inspirasi, kenapa Putra Inspirasi ini disebut layak untuk bisa membuat kalian ini bisa berdampak dan menyuarakan hal-hal kepada orang-orang di luar sana? Iya, oke. Jadi menurut saya, kenapa sih Putra Putri Inspirasi ini sebagai wadah yang dimana seperti yang dikatakan oleh Kak Dava sama Kak Fadli tadi, Putra Putri Inspirasi merupakan pageant ambassador yang bergerak di bidang kepemudaan yang
dapat menginspirasi berbagai lapisan masyarakat Kak, seperti itu. Nah, kenapa sih memilih putra-putri inspirasi, karena saya merasa bahwasanya putra-putri inspirasi ini tempat saya dapat berkembang dan menginspirasi kepada masyarakat sekitar. Karena kebetulan saya memiliki advokasi yang bernama Zaki, Zona Anak Nyaman Kreatif dan Inspiratif, di mana saya sudah melakukan penyuluhan kepada siswa-siswi SMA Negeri 12 Makassar, yaitu tempat saya bersekolah, di mana saya dapat menginspirasi kepada teman-teman sekitar yang tidak takut sih keluar dari zona nyamannya Kak, seperti itu. Jadi wadah ini menurut saya sangat cocok, yang dimana saya dapat menginspirasi terutama kepada teman-teman dekat terlebih dahulu, terus ke lapisan masyarakat Kak, seperti itu. Perlu banget dia sebut advokasi, ternyata namanya. Iya, betul Kak, betul. Iya. Apa tadi? Zona Anak Nyaman, Kreatif dan Inspiratif. Dava juga ya Kak Dava. Dava juga mungkin nama advokasinya. Enggak, saya kan istilahnya di dalam karantina ini saya udah menghafal semua kriteria teman-teman saya. Iya, luar biasa. Keren sih. Pantas juara 1. Nah, itu ternyata bekal dari situ ya kalian masuk di putra putri inspirasi ini. Nah, putra inspirasi, saya underline kata inspirasi itu. Kalian mau menginspirasi seperti apa sih? Katanya tadi kan mau berdampak nih. Saya satu-satu akan nanya nih. Kalian akan menginspirasi seperti apa sih setelah masuk di putra inspirasi ini? Dari Zaki dulu yang paling muda. Oke. Kan tadi sudah sebut advokasi nih. Iya, betul, kamu Kak. mau menginspirasi seperti apa? Apa hal yang kamu lihat yang agak fenomenal, terus kamu merasa itu ada ketimpangan yang terjadi, itu seperti apa sehingga advokasi yang kamu lakukan namanya Zaki? Oke. Pada saat karantina itu kami berkegiatan di Panti Asuhan Murni, yang dimana teman-teman di situ adalah dominan non-Muslim, yang dimana kita dapat menginspirasi bahwasanya kita ini tidak hanya melihat satu agama ataupun beberapa agama Kak. Karena kan kita hidup di Indonesia ini toleransinya sangat kuat ya. Jadi kami ini kan melakukan penyuluhan kepada Panti Asuhan Murni, yang dimana saya dapat dengan advokasi saya mengajak beberapa teman-teman sekalian yang di sana. Ada sih namanya Mina ya Kak, dari salah satu panti asuhan itu yang namanya Mina. Dia tuh terinspirasi oleh saya Kak, katanya. Dia tuh ingin ikut ajang ini Kak, Putra Putri Inspirasi, yang dimana tuh dia juga ternyata masih kelas 10 Kak, SMK. Nah, di situ saya merasa saya sangat hati saya tuh sangat tersentuh Kak berada di Panti Asuhan Murni. Karena saya melihat beberapa teman-teman di situ yang ternyata ternyata kalau kita kurang kasih sayang, tidak selamanya kita itu harus merenung. Saya melihat semua adik-adik di sini tuh sangat ceria Kak. Jadi saya merasa ternyata kalau kita kurang kasih sayang, kalau kita merasa kurang kasih sayang, tidak selamanya kita harus merenung. Kita harus mengekspresikan diri, berani mengekspresikan diri Kak, seperti itu. Jadi kamu menginspirasi dengan cara seperti apa? Seperti yang saya bilang tadi, advokasi saya membuat zona aman ataupun zona nyaman bagi para pemuda yang dapat be creative, be expressive, and be confident. Seperti itu Kak. Oke. Nah, itu sudah berjalan atau baru? Iya, alhamdulillahnya sebelum mengikuti ajang ini sudah berjalan Kak. Gimana hasilnya Zaki? Saya sempat memberikan kuesioner kepada siswa-siswi yang ternyata memiliki beberapa yang kayak kurang percaya diri Kak, dan tidak menemukan tempat atau wadah yang cocok untuk dia berkembang. Maka dari itu advokasi saya lahir Kak, seperti itu. Akhirnya berdampak ya? Iya, alhamdulillahnya. Ada perubahan advokasi kamu? Iya. Berapa persen kira-kira penilaiannya? Kalau untuk saat ini Kak, sudah saya lihat sih masih persentasenya masih sedikit Kak, karena baru juga ya kan Kak. Saya bisa dikatakan presentasinya itu kurang lebih 15% Kak. Tapi good job. Iya, alhamdulillahnya. Udah berjalan berapa lama tuh? Kemarin kalau nggak salah kurang lebih 2 minggu sih Kak. Iya. Gimana Kak Dava dengan ini? Keren nggak? Keren. Masih muda udah memiliki advokasi yang bisa menginspirasi untuk anak muda sekarang. Gitu. Next Kak Fadli dulu ya. Pertanyaan yang sama, kata inspirasi. Gimana Kak Fadli kalau mau menginspirasi nih? Katanya tadi mau berdampak kan ya? Itu tadi dari Kak Zaki. Pasti punya beda-beda walaupun tujuan kalian sama. Gimana Saya Kak Fadli? sedikit kata-kata ya Kak. Iya, oke. Kata-kata ya Fadli ya. Jangan suka ngegombal gitu. Aduh, bahaya itu. Ya, siap Ustaz. Oke. Jangan biarkan sebuah tantangan itu menjatuhkan semangat kita. Iya. Karena setiap detik adalah kesempatan untuk lebih berdampak. Siap. Kata inspirasi itu tadi. Oke. Jadi
menginspirasi. Ada berbagai macam bentuk inspirasi saya. Apalagi yang diwadahi dengan putra-putri inspirasi ini. Iya. Nah, kami sudah melakukan banyak sosial kebermanfaatan, khususnya di panti asuhan yang bagaimana dikatakan Kak Zaki. Artinya seorang pemuda harus melek terhadap krisis pendidikan. Oke. Jadi saya akan mengarah kepada pendidikan. Inspirasi saya adalah pendidikan karakter dan moralitas. Intelektualitas tanpa moralitas akan berbahaya, dan moralitas tanpa intelektualitas akan bermasalah. Iya. Nah, advokasi saya adalah memunculkan atau menghadirkan ruang-ruang karakter dan ruang-ruang moralitas, karena kurangnya kesadaran terhadap moralitas itu sendiri, Kak. Nah, karena banyak orang yang punya ilmu tapi tidak Punya dapat moralnya kurang. Iya, betul sekali. Kayak gitu. Ya, jadi inspirasi di sini saya akan bergerak kepada di bidang pendidikan sendiri, melek terhadap anak-anak yang butuh uluran tangan terhadap ilmu-ilmu kita, kebermanfaatan kita, apalagi di dunia sosial lingkungan Kira masyarakat. berikan banyakin kata-kata quotes untuk mereka, bukan ya? Bisa jadi karena Bisa itu jadi. bisa membangun semangat mereka. Betul, Gitu. termotivasi. Oke. Dengan krisis pendidikan yang ada, katanya kamu akan membangkitkan mereka seperti Benar, itu. Kak. Bentuknya seperti apa? Kamu kemas seperti apa? Kemasnya sebagai saya ada advokasi namanya Tebak Indonesia. Tebak Indonesia. Wah. Tebar kebaikan Indonesia. Oh, Masya Allah. Saya sudah merintis. Iya. Ada 3 orang teman event saya. Mereka? Bukan ya. Bukan. Teman kampus. Teman Ya. kampus, oke. Karena kita melihat ada namanya Desa Binaan Time di Kabupaten Goa, Kak. Itu kalau kita melihat banyak ketimpangan-ketimpangan sosial, khususnya pada anak-anak sendiri. Oke. Banyak yang tidak berpendidikan. Oke. Karena ada faktor ekonomi, faktor lingkungan, Betul. faktor orang tua. Iya. Kenapa saya katakan faktor orang tua? Karena kurangnya akses pendidikan. Nah, karena kalau lewat dari situ, Kak, kita harus menyeberang dulu lewat Ya. pakai kapal itu, kapal-kapalnya perahu gitu ya, yang dibayar Iya, 5.000. betul. Nah, artinya mereka butuh uluran tangan. Nah, Butuh peningkatan aksesnya. iya, nanti. benar, Kak. Butuh pemuda putra-putri inspirasi Sulsel hadir di situ Kayak itu gitu. ya. Jadi kamu advokasinya bentuknya seperti itu. Bentuknya Di seperti desa itu. tersebut. Di desa tersebut. Desa Iya, Time. iya, desa Time. Dimulai dari situ ya, karena ada Dimulai dari beberapa anak di situ yang mungkin putus sekolah ya. 20 lebih, Kak. 20 lebih. Iya. Sudah observasi? Sudah, Kak. Iya, Sudah berjalan ya? sekarang sudah berjalan. Nah, kalau dicek boleh Instagram saya Iya, ada iya. di situ, Kak. Oke, siap. Oh, itu biasa. Kok mereka nggak diajak? Kan kita baru kenal. Iya, Kak. baru kenal, Kak. Kemarin begitu. sudah ada itu ya, Iya, jadi itu iya. akan terus berlanjut. Sekarang Terus kamu sudah berlanjut. pakai Putra Inspirasi dengan wadah itu, kamu akan lanjutkan ya. Benar, Kak. Berarti mereka juga akan terlibat Apalagi nanti. ada Kak Dava, ada Kak Zaki yang tadi kan. Itu malah menambah lagi semangat Iya. mereka untuk jadi Kak Dava. Apalagi sudah pakai kron seperti ini, Kak. Iya, sangat bersinar Jadi ya. Kaget itu. Yes, bagus. Oke, tadi ada Zaki, tadi ada Tebak Indonesia. Tebak Iya. Indonesia. Tebak Indonesia. Nah, paling gongnya. Kita akan dengarkan bersama pemirsa kata inspirasi. Bagaimana cara kamu menginspirasi sang putra inspirasi Sulsel 2025? Nah, cara saya menginspirasi itu kita gak perlu jauh-jauh. Oke. Ya kan? Seperti ada contohnya dari tadi panti asuhan, Iya. terus juga bina ke beberapa desa, dan juga ada beberapa advokasi yang lebih menjadi melatih ke platform media sosial gitu. Apalagi di era zaman sekarang tuh siapa sih gitu kan yang kayak gak aktif di medsos gitu kan. Nah, cuman kekurangannya itu di medsos kebanyakan mereka tidak mengupload mengenai tentang entah itu budaya, lingkungan, adat, apalagi mengenai tentang masih banyak lagi lah gitu kan. Nah, di media platform media ini itu kita tugasnya itu bisa untuk menyebar kebaikan ataupun bisa memberikan dampak positif Oke. bagi mereka. Jadi kalau misalnya ada salah satu aja yang tergerak hatinya, maka itu kita udah menginspirasi. Dengan hal sekecil itu aja kita udah bisa menginspirasi banyak orang gitu. Nah, untuk advokasi saya itu sendiri, itu saya mempunyai satu aja yang saya bisa sebut,
Oke, yang lainnya nggak bisa disebut. Aduh, nggak bisa. Kebanyakan. Oh, banyak banget ya? Iya, banyak Oke, satu banget. aja, yang Nah. paling gongnya. Nah, di advokasi saya ini itu saya menciptakan forum yang dimana forum ini itu kita membahas mengenai isu-isu yang telah terjadi entah di kota ini ataupun di beberapa daerah serta di negara ini gitu. Karena kenapa? Karena ada beberapa kasus Oke. yang udah ke speak up tetapi masih tetap aja banyak korban di luar sana gitu. Contoh-contohnya. Contohnya itu seperti pelecehan seksual. Nah, sampai detik ini masih banyak kasus-kasusnya. Gak jauh-jauh deh gitu. Saya gak mau sebut nama kampusnya gitu kan. Tapi kita sebutnya itu kampus merah. Oke. Gitu. Yang kayak kemarin tuh ada sempat pelecehan seksual gitu kan di FISIP yang mana itu benar-benar sebenarnya karena adanya faktor lingkungan dan juga adanya arogansi dari tiap individu, akhirnya benar-benar di situ kasus itu harus benar-benar sampai tuntas dan pokoknya gak mau tahu si pelaku itu harus mendapatkan hasil ataupun hal yang setimpal hukumannya Oke. gitu. Oke. Jadi forum ini tuh benar-benar bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus ataupun isu-isu yang sedang terjadi. Oke, gitu. berarti forumnya kayak tempat curhat kayak gitu. Iya benar. Tempat speak up kayak gitu. Bentuknya kayak gimana? Di media sosial? Media sosialnya apa? Nah, kita bisa di media sosial ataupun juga di ranah lingkungan yang kayak kita speak up di buat meja bundar gitu. Oh, kayak gitu. Itu Iya. sudah sering Dava lakukan? Iya udah sering. Udah sering. Banyak, apalagi saya ambil contoh sampel kasusnya itu di STM Bongaya, yang mana ya kan sesuai dengan jurusan, ya kan manajemen, mana banyak nih yang gak usah gitu kan, kayak gimana sih cara untuk kayak petik cuan, gimana sih cara untuk kayak bisa tidak membebani orang tua dengan cara ini gitu. Nah akhirnya saya menciptakan forum gitu, forum diskusi gitu kan, dan akhirnya memberikan sedikit motivasi dan dorongan agar bisa untuk percaya diri dan lebih terbuka terhadap dirinya itu sendiri. Ah, keren-keren. Jadi kamu buat forum, kamu cosplay jadi motivator nih. Gitu. Tapi nggak cukup sampai situ saja. Kenapa itu Kak Nah, Fadli? putra-putri inspirasi Sulawesi Selatan tidak hanya pandai mengedukasi, Iya, tapi betul. pandai implementasi. Iya, betul Iya. sekali. Kalau hanya edukasi masih kurang. Iya, betul sekali. Implementasinya Harus juga. Kalau Kak Dava di media sosial, maka ada Kak Fadli sama Kak Daki Iya. implementasinya. Iya, betul. Saling mengisi. Saling mengisi, saling melengkapi juga. Maksudnya program kalian digabung. Kalau digabung kira-kira namanya apa? Apa ya? Bersatu, bersama, bersatu ya. Pikirkan nanti ya. Iya, Kalau betul. kolaborasi untuk advokasi kalian seperti apa nih? Karena bagus kan katanya tadi. Iya, iya. Kak Iya. Fadli. Ada apa? Harus implementasi. Iya. Selain edukasi yang Edukasi, diberikan, harus implementasinya juga ada. Dari Kak Dava edukasinya Iya. orang curhat diberikan edukasi, diberikan motivasi, Iya. kalian pengimplementasi. Iya. Luar biasa. Tapi semua juga yang putra inspirasi yang lain ikut juga. Iya, betul Kak, betul. Bukan cuma hanya kami, tapi Semua diberdayakan. Iya, semua diberdayakan. Betul Siap, sekali. Itu benar kita tuh kompak. Iya, karena kami tuh join di Putra Putri Inspirasi itu semua keluarga Kak. Iya, betul. Semua keluarga. Intinya kalau keluarga berarti kerjasama. Iya. Nggak ada. Tapi keluarga biasa berantem juga. Kalian ada berantem Ji? Enggak dong Kak, kami tuh Kurus semua. Kebersamaan. Iya, kebersamaan. Satu yang paling penting, Oke. ada cinta. Iya, ada. Ada cintanya apa nih? Cinta dalam bentuk apa? Cintanya dalam bentuk misalnya teman kita ada kesusahan, itu kan kalau misalnya kebersamaan yang hanya ditemburkan itu kan kurang Kak. Iya. Nah, butuh cinta dulu. Cinta itu kan berawal Iya. semuanya kebersamaan. Iya. Apa ya? Apa namanya Ya itu? rangkai kata dulu Kak Fadli. Pokoknya kalau cinta mah semuanya pasti Semuanya. dilakukan dengan baik. Iya. Tanpa ada kecemburuan negatif. benar. Iya. Nah, pokoknya semua bekerja sama supaya tujuan awal kita bisa Iya. tercapai dengan maksimal. Iya. Betul. Kayak gitu ya. Iya. Ala Putra Inspirasi kayak gimana sih kalau dalam apa namanya? Ala-ala dari Putra Inspirasi kalau misalnya bekerja sama, bagaimana tuh?
Kalian kalau kerja sama kayak gimana? Komunikasinya Ala-alanya, iya. kalau putra inspirasi kayak gimana? Ini deh, siapa dulu nih? Mungkin dari kita aja Dewi. dulu. Iya. Makasih ya. Untuk kitanya berdiskusi itu sendiri itu kita pertama menentukan dulu jadwal dan tempat yang Iya. kan. Karena kenapa? Karena mungkin ada gak hanya kita bertiga tapi ada beberapa juga rekan-rekan kami itu maksudnya beberapa kesibukan gitu kan. Oke. Jadi kita diskusikan dulu melalui media sosial yang ada tentunya. Terus jika benar-benar udah difikskan maka kita menentukan tempat dan jadwalnya. Ya komunikasi. Iya, komunikasi itu Komunikasi penting. dulu, penting. Nah, di balik pelaksanaan tugas kalian nih, kalian punya tanggung jawab. Pastinya sudah berapa lama sih jadi putra inspirasi nih? Baru 4 hari Baru 4 Kak. hari? Iya, ini adalah Tapi tugas sudah jalanin pertama. program, jalankan Sudah, program. iya, sudah. Ada tugas-tugas yang lain. Yang tadi yang di Zaki Panti Asuhan. advokasi Panti Sudah Asuhan. ada ya? Sudah ada. Iya. Nah, menurut kalian dengan advokasi kalian yang beda-beda terus bisa kolaborasi nantinya sih, apa tantangan sendiri kalau dalam perjalanan menjalankan advokasi kalian nanti? Kira-kira apa tantangan yang akan muncul dan cara kalian menangani seperti apa? Pasti tidak akan mudah. Iya, betul Mencapai sekali. tujuan itu kan. Betul. Ada yang diharapkan untuk mencapainya tidak mulus-mulus saja. Iya, betul. Satu-satu deh saya tanya lagi, tapi singkat aja ya. Iya. Dari Zaki dulu, tantangannya Oke. kira-kira apa? Jadi tantangannya tuh sih yang paling tersulit sih Kak, kurang dipercaya oleh Kurang orang. dipercaya. Iya. Jadi kamu cara mengatasinya kayak gimana? We believe inspiration start of safe space. Jadi kami tuh menciptakan ruang aman bagi para pemuda yang dapat bisa percaya kepada kami bahwasanya inspirasi itu tidak hanya dimulai dari hanya kata-kata, tetapi kita betul-betul mengimplementasikan kepada masyarakat ataupun kepada orang-orang yang terdekat kita Kak. Seperti itu. Ya, jadi tantangan kamu masih kurang percaya, kurang Iya, dipercaya. kurang dipercaya. Kurang dipercaya. Jadi tapi kamu akan terus nih Iya, betul sekali Kak. berjuang sampai titik darah penghamisan. Iya, betul sekali. Tapi kalau masih terus tidak dipercaya gimana? Ya, saya sih bukan hanya mendengar kata-kata orang ya, Kak. Kalau saya percaya kalau inspirasi itu memang dimulai dari tempat yang aman. Dan putra-putri inspirasi ini merupakan tempat aman bagi saya untuk mengimplementasikan hal tersebut, Kak. Oke. Seperti itu. Dari Adava, gimana? Tantangannya kira-kira seperti apa? Motivasi nih. Mungkinkah kurang percaya juga menjadi tantangan? Nah, untuk motivasi itu sendiri itu kita kembali ke tiap karakter ataupun individu Yang diberikan yang itu kan. dihadapkan. betul. Gitu. Karena kenapa? Ya seperti yang dibilang Zaki, karena banyaknya ketidakpercayaan yang ditaruh gitu. Oke, kalau misalnya kita baru untuk pertama kali ketemu, mungkin nggak adanya gitu rasa Iya. kepercayaan. Nah, disitulah kita butuh aksi nyata, bukti aksi sama nyata ya. untuk mengimplementasikan, dan juga nggak berhenti di situ, kita terus untuk membuka suara dan juga kita mendengarkan curahan hati bagi orang-orang yang tidak bisa untuk digapai suaranya. Jadi kamu mendengarkan dengan sangat-sangat mendalam juga sesama. Iya. Biar cewek pun seperti itu. Iya, tentu saya tidak memandang gender ya. Semua sama. Semua sama. Iya. Iya. Oke, punya pasangan nggak? Punya. Gak masalah kalau misalnya ada curhat yang lain. Tidak masalah karena kebetulan ini kan saya tetap harus profesional. Iya, juga profesional. menjalankan sesuai dengan tugas yang ada. Nanti siapa tahu pemirsa di luar sana mau curhat ke Kak Dava, tapi karena punya pasangan takut. Tapi nggak apa-apa ya, profesional nggak ya. apa-apa. Jadi kalau Profesional. forumnya di mana tuh Kak? Siapa tahu mereka mau nih masuk ke forumnya. Nah, untuk forumnya itu sendiri kita akan mengadakan juga Q&A gitu. Oh, di sosial medianya kan? Iya, Iya. tentu. Oh, Q&A. Nah, jadi kalau misalnya ada yang ingin curhat, menyampaikan pendapat, atau ingin suaranya didengar, itu jangan langsung sungkan-sungkan untuk bertanya. DM? Atau boleh juga. boleh. Kenapa tadi kayak semangat tapi tiba-tiba turun? Agak top juga ya, tiba-tiba ke DM. Boleh. Nggak bisa. Bisa, Oh, bisa kok. Tapi ada wadah yang disiapkan ya. Iya. Yang lebih spesifik. Kan kita udah bentuk wadah nih untuk forum yang mana ya benar-benar kita bertujuan untuk bisa membeli kepercayaan, terus juga bisa utarakan pendapat bagi mereka yang masih takut akan oke. nggak dengar suaranya gitu. Oke, dengar saya. Pantengin aja. Langsung telepon aja curhat. Gitu ya. Oke. Tantangannya kira-kira seperti itu, masih kurang percaya. Cuman kayak mengatasinya kayak Kazaki tadi, implementasinya seperti apa supaya mereka lebih percaya, bukan hanya kata-kata ya pemirsa ya, tapi ada pengimplementasian dari apa yang sudah dibicarakan. Iya.
untuk bentuk implementasinya itu sendiri. Belum selesai sama Kak Fadli. Iya. Nah, bentuk implementasinya itu sendiri itu kita melakukan dari hal kecil aja, nggak usah untuk istilahnya mengikuti orang-orang di luar sana yang kayak hal besar, tetapi kita nggak mampu gitu. Jadi kita cukup melakukan hal sesederhana aja gitu. Contohnya, salah satu contohnya nih, nah misal kita ada duit lebih di saku, gitu kan. Terus kita melihat ada orang kesusahan ataupun yang benar-benar ya nggak mampu gitu loh. Tanpa kita sadari itu rasa empati kita dan rasa hati kita itu tergerak dan terdorong gitu untuk nolong. Akhirnya kita melakukan sedikit sedekah, memberikan rezeki yang ada, dan tanpa disadari orang kita yang ngasih itu dan orang yang melihat itu pun tergerak hatinya. Oke. Maka dari itu sekecil apapun kita lakukan tindakan itu pasti bakalan bernilai positif pada orang dan terus juga berdampak. Oke. Dia lakukan hal baik. Kalau ada orang yang lirik, wih tahu wah Kadafa. Sosok inspirasi itu deh. Iya seperti itu ya. Iya, betul sekali. Bukan berarti bermaksud mau sombong, tapi itu kita memperlihatkan hal-hal baik kepada orang sekitar kita, supaya mereka juga tergerak hatinya melakukan kebaikan, sekecil apapun itu. Keren. Kak Fadli, saya penasaran nih, karena banyak kan kata-kata Kak Fadli, quotes-nya, tapi quotes-nya juga bisa, iya tahu cucu. Masuk gitu. Iya. Kak Fadli gimana? Pertanyaan sama ya Kak ya, dengan advokasinya, cara tantangannya kira-kira seperti apa dan cara mengatasinya bagaimana? Kalau saya hampir sama dengan Kak Dafa. Iya. Banyak karakter-karakter yang kemudian kita akan temui. Betul. Nah, ada satu benteng yang kemudian saya bisa terapkan untuk mengatasi sebuah masalah-masalah itu. Satu, kesabaran. Ya. Betul. Kenapa? Karena tadi kalau sudah kesabaran yang muncul dalam hati kita dan harus dibarengi dengan keikhlasan juga. Nah, karena kalau misalnya kita turun di lapangan, adapun anak-anak yang kita, kan advokasi saya lebih kepada anak-anak Kak. Nah, pendidikan yang kritis terhadap mereka. Nah, banyak karakter yang kita temui, ada yang mungkin nakal, ada yang mungkin mendengar. Nah, kemudian itu harus dibentengi dengan kesabaran, keikhlasan. Dan juga saya merasa bahwa akan berbahaya juga ketika apa yang saya terapkan, apa yang saya berikan kepada mereka, bukan hanya kepada anak-anak juga, tapi di kalangan mahasiswa. Kurang literasi, kurang membaca. Kita melihat, sadar bahwa mahasiswa sekarang, kita melihat di tasnya itu bukan buku-buku, bukan, tapi alat-alat makeup, handphone, tab, dan lain sebagainya. Kurang sekali minat baca, minat literasi terhadap mahasiswa sendiri. Makanya saya yang harus dibentengi adalah introspeksi diri dulu. Sebelum kita memberikan sesuatu kepada mereka, harus introspeksi dulu apakah kita melakukan atau tidak. Jadi yang bahayanya di situ. Seperti itu Kak. Oke, jadi saya bertanya kembali, apakah sekarang Kak Fadli melek literasi, terus juga melek pendidikan? Iya, melek pendidikan. Semuanya cinta literasi juga? Alhamdulillahnya sekarang saya melek pendidikan, kritis pendidikan. Kemudian tiap minggu saya turun ke desa binaan Taeng itu. Ya, melihat perkembangan anak-anak, misalnya bagaimana cara dia berwudu, baca Quran, kemudian games-games yang bahasa Inggris juga. Ini kadang aku pintar bahasa Inggrisnya, Kak Zaki juga ini. Sebentar kita tes bahasa Inggris. Kalau minat literasi, kenapa yang bahayanya saya tidak mau dikritik bahwa kenapa kamu ajari saya begini dan sebagainya, lantas kamu tidak lakukan. Kita bisa buktikan di tas saya ada buku. Itu kan sebagai pembuktian bahwa kita melek literasi. Walaupun sebenarnya buku itu tidak dibaca, tapi itu akan memancing teman-teman untuk membaca buku. Karena pencerdasan sekarang itu adalah menuju generasi emas di tahun 2045. Sekali. Jadi seperti itu ya? Iya, benar. Jadi saya bisa menyimpulkan semuanya, intinya bentengnya kesabaran. Karena kamu kalian mau menginspirasi orang-orang yang mungkin karakternya beda-beda. Ada yang mendengar, ada yang pemarah, ada yang tidak mendengar, bodoh amat seperti apa. Tapi kesabaran
kesabaran, Iya. tapi diawali dengan introspeksi diri dulu. Iya. Apakah kalian seperti itu juga? Iya, Iya, Sebelum betul sekali. menceramai orang dulu, ceramai diri sendiri. Sendiri, betul Kak. Bercermin dulu. Bercermin. Iya. Sudah bercermin hari ini? Alhamdulillah sudah. Ganteng nggak? Iya, Masya Allah. Oke, luar biasa. Jadi kalian ini selama 1 tahun menjabat ini akan terus menginspirasi nih. Iya. Amin. Tapi seumur hidup kan? Iya, Seumur betul hidup. sekali. Dan nggak berhenti. Tapi tanggung jawabnya sangat berat saat ini karena Iya. kalian pakai penanda nih, pakai mahkota sang winner. Kalian tidak pakai mahkota, Ji. Oke, tapi kalian akan bertanggung jawab seperti itu. Akan sangat sibuk. Selain putra inspirasi kayak gini, kalian sibuk ngapain aja selain berkuliah? Kamu kerja nggak? Enggak Kak. Sekolah aja? Iya, masih Kerja? sekolah. Kerja freelance. Oh, freelance. Ada freelance. Wah, keren. Freelance di bidang? Ya kebetulan freelance di bidang manajemen keuangan dan juga ada sempat di Sanggar Seni. Banyak ya? Iya. Pendapatan berapa tuh? Aduh, pendapatan sih alhamdulillah bisa mencukupi. Bisa sedikit diberi oleh orang tua dan juga disedekahkan. Alhamdulillah, bagus, keren. Alhamdulillah, ya. Kak Fadli? Saya lagi. Iya. Ada kerja selain kuliah, Kak Fadli? Ada Kak. Apa tuh, Kak? Ya, saya freelance juga Wih, sama dengan tahu. Kak Dafa di salah Ikuti satu. kakaknya ya? Iya Kak, insya Allah kalau sudah lulus ya. Iya. Ikut Ya benar. Pendapatan Di berapa? Pendapatan, aduh. Spill nggak? Ini supaya mereka terinspirasi kan Iya ya? betul. Karena kan nggak freelance aja sebenarnya. Banyak. Saya mengajar di salah satu instansi pendidikan Masya Allah. Iya. di alumni pesantren juga ya. Masya Allah. Jadi maksudnya saya Masya Allah ngajar ya, di Ustaz. tempat itu juga. Nah, jadi ya freelance juga. Kemudian saya pendapatan itu ya di hampir 2 digit. enggak juga Kak. Belum sampai. Belum sampai. Sedikit lagi sampai. Enggak. Banyak lagi sampai. Ya ada lah. Ada. Ada. Mencukupi lah. Iya. Intinya. Mencukupi uang semester lah. Oke. Keren. Tidak menyusahkan orang tua. Iya benar Kak. Keren. Itu bagus dicontoh juga pemirsa. Selain mereka hektik nih ikut-ikut menorehkan prestasi, ternyata selain sekolah mereka juga ikut-ikut tambah job-job yang lain, Iya, freelance. Itu supaya gimana orang tua tidak terbebani. Betul. Apalagi sekarang udah besar-besar semuanya ya Zaki ya. Iya Kak, betul Kamu sekali. sebentar lagi juga Insya akan Allah dapat Kak. job freelance. Amin. Amin, luar biasa. Nah, terakhir banget deh, karena saya sudah tahu sedikit tentang Ya. bagaimana kalian menginspirasi. Terakhir deh saya minta pesan-pesan dari kalian. Harapannya ke depannya seperti apa, motivasinya seperti apa, dan diharapkan ya, dan apa yang diharapkan sebagai putra inspirasi tahun 2025 kali ini. Oke. Dimulai dari yang paling termuda. Oke, seperti yang kita ketahui bahwasanya putra-putri inspirasi ini dapat bergerak di bidang kepemudaan yang dimana berfokus untuk menginspirasi lapisan masyarakat. Nah, walaupun kami setahun menjabat selamanya menginspirasi. Oke, terima kasih. Kapan nih? Oh saya. Iya. Pesan saya untuk teman-teman khususnya di kalangan mahasiswa, jangan berada di zona nyaman saja, tapi keluarlah di zona nyaman teman-teman. Kenapa? Karena apa yang saya katakan tadi, bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk lebih berdampak. Nah, ada satu quotes yang disampaikan oleh kalangan pecinta-pecinta ilmu, Iya. bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Jadilah manusia yang paling banyak manfaatnya. Kemudian teman-teman, kalau mendengar kata Bapak Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Katakanlah hari ini bahwa kalianlah 10 pemuda itu. Bagus Baik, siap. sekali. Itu yang selalu tertanam ya. Itu Kak. Mau jadi 10 pemuda itu. Sekarang baru 3. Iya. Cari yang 7. Oke, silakan. Terakhir Kak. Terakhir dari saya itu berbuat baiklah, tak pandang seperti umur ataupun juga di kalangan masyarakat. Karena kenapa? Karena berbuat baik ialah pembentukan cerminan karakter dan juga hal yang positif. Tak perlu entah sedikit ataupun secuil sebutir
beras. Yang penting itu sangat bermakna bagi orang lain. Karena kenapa? Apa yang dirasakan oleh orang lain belum tentu itu yang dapat dirasakan oleh kita sendiri. Gitu. Karena kenapa? Karena kita terus menginspirasi dan juga memberikan wadah dan perpanjangan tangan bagi semua orang yang ingin mendapatkan pembentukan karakter tentunya. Maka dari itu jangan pernah untuk berputus asa dan jangan pernah untuk berkecil hati tentunya. Karena kenapa? Karena sesosok manusia itu mempunyai kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Oke, cukup ya. Cukup, Kak. Terima kasih Zaki, Iya, Kak Dabar, dengan senang hati. Dengan senang hati, sudah Kak. sharing bareng kita semua. Semoga semuanya apa yang disampaikan tadi ini bisa menginspirasi pemirsa Berita Kota Makassar Amin. dimanapun Anda berada. Kita tunggu kabar baiknya dengan advokasi kerennya semua. Semoga itu bisa berdampak hingga 100% ya. Iya, betul, Jangan Kak. hanya 15%. Betul, Kak. 100% bisa menjabat selama 1 tahun Tahun ini, ini. tapi seumur hidup katanya Menginspirasi. Kita tagih janjinya nanti. Oke, ditunggu ya, Kak. Iya, tiap detiknya pemirsa harus selalu bermanfaat karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Selama masih menjalani kehidupan, selama masih bernafas, gunakan nafas kalian untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih pemirsa, itulah tadi podcast aku bareng Putra Inspirasi Sulawesi Selatan tahun 2025. Untuk berita terupdate lainnya, jangan lupa subscribe channel YouTube Berita Kota Makassar, dan berita tadi akan dicetak di Harian Berita Kota Makassar dan juga koran digital, dan dapat Anda jumpai di seluruh platform sosial media Berita Kota Makassar. Untuk itu pemirsa, saya Alika dan saya juga bersama Zaki. dan Dava, Fadli. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.